Selamat pagi bagi kita warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-195 2023. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Injil menurut Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian tertulis. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. I tell you, in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need to repent. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini, sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Untuk memahami nas hari ini kita perlu melihat latar belakangnya dari peristiwa Yesus sedang menjawab kecaman beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang mengeluh bahwa dia berteman dengan orang-orang berdosa, bahkan makan bersama mereka. Yesus kemudian menceritakan 3 perumpamaan untuk menjawab kecaman orang Farisi dan ahli Taurat itu. Perumpamaan yang pertama ialah domba yang hilang, perumpamaan yang kedua ialah dirham yang hilang, dan perumpamaan yang ketiga ialah anak yang hilang. Dalam perumpamaan domba yang hilang, gembala meninggalkan 99 domba yang tidak hilang dan mencari 1 ekor domba yang hilang hingga menemukannya. Setelah menemukan domba yang hilang, gembala itu mengundang teman-temannya untuk bersukacita karena 1 domba yang hilang telah ditemukan. Pada saat itu Yesus mengakhiri perumpamaan dengan mengatakan dalam Lukas 15 ayat 7 tadi yang baru kita baca, demikian juga akan ada sukacita besar di surga, 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ketika seorang berdosa bertobat, dan kembali kepada Allah, sukacita dan kegembiraan surga akan lebih besar daripada sukacita atas mereka yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kembalinya orang berdosa pada Allah itu jauh lebih besar sukacitanya daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam konteks perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa setiap orang berdosa yang bertobat, yang kembali kepada Allah Bapa, sangat berharga di mata Tuhan. Orang berdosa yang bertobat kembali kepada Allah sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kalau saudara, saya, dan kita meninggalkan dosa dan bertobat, meninggalkan segala kemunafikan kita, segala kejahatan kita, dan kembali kepada Tuhan, itu adalah sukacita besar bagi surga.
Ini yang kita lihat. Allah dengan sukacita menerima mereka yang tersesat dan kembali kepadanya. Nah, pernyataan ini juga menekankan pentingnya kegembiraan di surga atas pertobatan orang-orang berdosa. Dengan demikian, latar belakang dari pernyataan renungan hari ini adalah untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya pertobatan. Pentingnya pertobatan dan sukacita Allah atas setiap jiwa yang hilang, yang ditemukan kembali melalui pertobatan. Pernyataan dalam Lukas 15 ayat 7 bahwa sukacita besar di surga lebih besar daripada satu orang yang bertobat, daripada 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan, menggambarkan sikap Allah yang peduli terhadap orang berdosa. Sikap Allah yang peduli terhadap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepadanya. Jadi sikap Allah sangat luar biasa bagi kita yang bertobat, yang kembali kepadanya. Ada beberapa alasan mengapa sukacita di surga lebih besar bagi orang yang bertobat, satu orang yang bertobat daripada 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada beberapa sukacita itu alasannya. Yang pertama, karena yang hilang telah ditemukan kembali. Lalu mengapa sukacita besar di surga itu lebih besar? Karena pertama, orang yang tersesat, orang yang hilang telah ditemukan kembali. Perumpamaan dalam Lukas pasal 15 termasuk perumpamaan domba yang hilang, uang atau dirham yang hilang, anak yang hilang. Semuanya menekankan atas kehilangan dan penemuan kembali. Artinya hilang, tersesat, tapi kembali lagi. Ditemukan kembali. Ini cerita yang menarik. Ketika seorang kehilangan, lalu dia menemukan kembali. Ketika seseorang anak yang jahat, yang meninggalkan kebaikan, meninggalkan Tuhan, kembali lagi bertobat. Atau domba yang tersesat ditemukan kembali. Atau anak yang hilang ditemukan kembali. Sukacita besar jika itu semua kembali. Mereka kembali dalam relasi yang baik dengan keluarga, relasi yang baik dengan Allah, dan relasi yang baik dengan sesama orang percaya. Itu sukacita. Jadi alasan mengapa surga itu bersukacita, karena yang hilang telah ditemukan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kasih Allah yang luar biasa. Karena kasih Allah yang luar biasa. Pernyataan ini juga mencerminkan kasih Allah yang luar biasa terhadap orang berdosa. Allah itu mengasihi orang berdosa, tapi membenci tindakannya yang jahat. Sehingga dia benar-benar menginginkan anaknya kembali. Makanya kasih Allah luar biasa terhadap orang berdosa. Allah mengasihi dan berharap agar setiap orang bertobat dan kembali kepadanya. Allah mengasihi dan mengharap setiap orang bertobat dan kembali kepadanya. Ketenangan dan keadilan yang dimiliki oleh 99 orang yang benar tidak memengaruhi kasih Allah yang tak terbatas terhadap mereka yang berdosa. Jadi kalau sudah ada 99 orang benar dan ada seorang berdosa, maka kasih Allah luar biasa kepada orang berdosa. Tetapi juga dia mengasihi 99 orang yang benar itu. Jadi kasih Allah luar biasa. Itu alasan kedua surga bersukacita. Yang ketiga alasannya karena kebahagiaan atas keselamatan jiwa. Kebahagiaan atas keselamatan jiwa. Jadi kalau kembali domba yang sesat, anak yang berdosa, anak yang hilang kembali lagi, berarti jiwanya telah selamat. Ini membuat surga bersukacita. Sukacita di surga yang lebih besar atau satu orang berdosa kembali bertobat mencerminkan kepentingan
Allah untuk menyelamatkan jiwa manusia itu. Allah mementingkan keselamatan jiwa yang berdosa. Allah menginginkan setiap jiwa yang hilang diselamatkan dan mendapat kehidupan yang kekal bersamanya. Kemenangan atas kehilangan atau keselamatan jiwa manusia adalah ulasan atau alasan utama sukacita besar di sorga. Itu yang kita lihat. Ada 3 alasan sukacita besar itu terjadi di sorga. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Berdasarkan teks yang kita baca dari Lukas 15 ayat 7, memberikan beberapa renungan penting bagi kita, umat percaya. Yang pertama, pentingnya pertobatan bagi orang yang berdosa. Pentingnya pertobatan bagi orang berdosa. Kita semua pernah berdosa, bukan? Kita semua pernah jatuh ke dalam dosa. Ketika kita berdosa, menyadari keberdosaan kita, menyadari kesalahan kita, menyadari kejahatan kita, maka segeralah bertobat. Segeralah meninggalkan kejahatan itu. Artinya kita mementingkan pertobatan itu. Itu renungan kita yang pertama. Kita penting bertobat dari segala kejahatan, keberdosaan kita. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pertobatan dalam kehidupan seseorang. Pertobatan adalah tindakan sadar untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Sukacita di surga yang lebih besar karena apa? Karena seorang bertobat, meninggalkan dosanya, kembali kepada Allah. Allah menghargai langkah-langkah orang yang bertobat, meninggalkan dosanya, dan membuka diri, membangun relasi yang baik kembali dengan Allah. Yang pertama, penting pertobatan bagi kita yang berdosa. Yang kedua, kita memerlukan tindakan kasih dan belas kasihan Allah. Kita memerlukan tindakan kasih dan belas kasihan Allah. Mengapa? Karena ketika kita berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri lagi. Karenanya kita membutuhkan kuasa Allah, kasih karunia Allah menyelamatkan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Pernyataan itu yang memperlihatkan kasih dan belas kasihan Allah terhadap orang yang berdosa. Allah tidak hanya peduli dengan orang-orang yang hidup benar, tetapi Allah juga peduli dengan orang yang sesat, yang berdosa, supaya dia menjauh dari dosanya dan mendekat kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ada dosa atau kesalahan yang terlalu besar bagi Allah untuk bisa diampuninya, supaya jika orang yang tulus bertobat meninggalkan dosanya, maka Allah memberi kasih karunia-Nya dan menerimanya kembali. Itu yang kedua, kita memerlukan tindakan kasih dan belas kasihan Allah. Yang ketiga, pentingnya mengasihi sesama. Artinya ketika kita diselamatkan Allah, diberikan Allah kesempatan untuk bertobat, maka jika ada orang yang belum bertobat, kita perlu juga mengajak mereka untuk bertobat supaya dia diselamatkan oleh Tuhan. Pernyataan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mengasihi dan peduli sesama. Jangan kita yang selamat, hanya kita yang selamat, tapi orang lain harus selamat. Ayah, ibu kita, anak kita, tetangga kita, jemaat kita harus selamat. Jadi kita harus sama-sama selamat. Ketika seseorang yang bertobat, kita harus saling bersukacita. Jadi ada orang bertobat meninggalkan dosanya, kita bersukacita bersama, memberi dukungan kepadanya supaya dalam proses pemulihan relasinya dengan Tuhan berjalan dengan baik. Itu yang ketiga. Yang terakhir, apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini, mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Pernyataan ini menegaskan bahwa keselamatan jiwa adalah prioritas utama bagi Allah. Sukacita di surga yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat menggarisbawahi betapa berharganya setiap jiwa bagi Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kita juga harus mengutamakan keselamatan jiwa kita, jiwa orang lain, jiwa keluarga, jiwa sesama untuk dimenangkan kepada Tuhan. Pernyataan renungan hari ini mendorong kita untuk memiliki sikap rendah hati, terbuka terhadap pertobatan,
mengasihi sesama, memprioritaskan keselamatan jiwa. Karena itu, melalui pertobatan, kita dapat mengalami sukacita yang mendalam dan bergabung dengan sukacita sorga yang ada ketika seorang yang hilang ditemukan kembali dan kembali kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini menggambarkan sukacita besar di sorga karena seorang bertobat. Sukacita itu melebihi kasih yang luar biasa dari Allah Bapa. Allah hendak menyelamatkan jiwa dan tidak mau melihat orang berdosa mati dalam keberdosaannya. Tapi Allah ingin umat yang berdosa kembali kepadanya dan Allah menghargai karya pertobatan itu. Karena itu jika kami menyadari diri sebagai orang berdosa, maka ajar kami untuk penting bertobat dan penting untuk menerima kasih Allah dan kasih karunia belas kasihan Allah untuk menyelamatkan kami. Ajar kami untuk juga untuk menyelamatkan orang lain yang berada di sekitar kami, supaya kami sama-sama diselamatkan, supaya sukacita besar terjadi di sorga dan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.